Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, keluarga yang diberkati dan menjadi berkat, dengan judul renungan, berdoa dalam nama Yesus. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Ibrani 4 ayatnya yang ke-14, sampai dengan Ibrani 5 ayatnya yang ke-9, dengan ayat utama pada Ibrani 4 ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk dapat bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Mu, kami masih dapat mendengarkan kembali firman Tuhan pada kesempatan ini, di mana firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-14 sampai dengan Ibrani 5 ayatnya yang ke-9. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 5. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, banyak keluarga orang percaya yang hari-hari ini terjebak dalam kebiasaan doa yang sekedar rutinitas tetapi tanpa hati. Atau sebaliknya, dipenuhi oleh rasa bersalah yang membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Di meja makan atau di ruang keluarga menjelang tidur, doa seringkali dinaikkan seperti sebuah hafalan formalitas atau dianggap sebagai syarat berbuat baik demi mendapatkan berkat Tuhan. Kemudian ketika badai kehidupan menghantam, entah itu krisis ekonomi, sakit penyakit, atau keretakan relasi antar anggota keluarga, doa berubah menjadi sesuatu yang bersifat ketakutan. Kita merasa Allah begitu jauh, kudus, dan menakutkan, sementara kita begitu kotor dan tidak layak. Mengapa hal ini terjadi? Karena banyak keluarga belum memahami apa artinya melangkah ke hadirat Allah melalui ikatan perjanjian kasih Kristus.
Pergumulan batin dan krisis rohani yang membuat jemaat mempertanyakan kehadiran Tuhan seperti ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Di dalam penulisan kitab Ibrani, khususnya pada pasal 4 dan 5, kita dapat menemukan situasi yang mirip. Surat ini ditujukan kepada jemaat Kristen mula-mula dari latar belakang Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan hebat dan tekanan sosial yang berat di bawah kekaisaran Romawi. Berada di bawah ancaman, jemaat mulai goyah. Mereka mengalami ketakutan dan godaan yang besar untuk mundur dari iman mereka dan kembali kepada sistem agama lama yang sangat kaku dan mengutamakan kesempurnaan dalam melakukan hukum agama. Mereka merindukan sesuatu yang kelihatan, kemegahan bait suci, ritual kurban binatang, dan perantaran imam besar manusiawi yang bisa mati. Di tengah keputusasaan itulah, penulis Ibrani hadir membongkar fondasi berpikir mereka. Ia menegaskan bahwa kembali ke tatanan lama adalah tindakan sia-sia, karena seluruh sistem perantaraan imam itu hanyalah bayangan yang kini telah digenapi secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan Ibrani 5 ayat 9, penulis kitab Ibrani menyampaikan mengenai jabatan Yesus sebagai perantara kita. Di satu sisi, dia adalah imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ibrani 4 ayat 14. Sosok anak Allah yang maha kuasa, pemegang jabatan keimaman yang kekal, yang telah ditetapkan Allah sebagai imam menurut peraturan Melkisedek, suatu keimaman yang melampaui seluruh keterbatasan imam keturunan Harun. Ibrani 5 ayat 6. Di sisi lain, dia juga adalah perantara yang peduli dan merasakan langsung penderitaan kita. Dalam kemanusiaannya, ia telah mempersembahkan doa dengan ratap tangis dan air mata, serta menyatakan ketaatannya secara sempurna melalui penderitaan yang sungguh ia alami. Ibrani 5 ayat 7-8. Karena itu, ia mengenal sepenuhnya pergumulan manusia tanpa pernah jatuh ke dalam dosa. Melalui natur kealahan dan kemanusiaannya ini, Kristus menjadi satu-satunya alasan dan jaminan akses kita kepada Bapa. Kita harus menyadari bahwa di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita sebagai manusia yang telah rusak total oleh dosa, tidak memiliki hak atau kepantasan apapun untuk dapat menghampiri Bapa Pencipta kita. Namun Kristus melalui seluruh ketaatan hidupnya telah menggenapi kehendak Allah dengan sempurna. Melalui pengorbanannya di atas salib, dia membuka jalan bagi orang berdosa untuk menghampiri Allah sebagai imam besar yang menjadi perantara bagi umatnya. Kini setiap kali keluarga kita berhimpun dan berdoa dalam nama Yesus, kita datang bukan lagi sebagai orang asing yang mengemis belas kasihan dengan penuh ketakutan, melainkan sebagai anak-anak yang dikasihi, yang diterima di hadapan tahta kasih karunia. Seruan doa kita terdengar di surga, bukan karena kefasihan lidah kita dalam berkata-kata, dan bukan juga karena kebaikan kita. Doa kita didengar murni karena penebusan Yesus yang telah membuka jalan bagi kita. Di dalam namanya, kita memiliki keberanian penuh untuk mendekat. Di dalam kasih-Nya, kita sepenuhnya diterima oleh Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagi keluarga setiap orang percaya, ini sangat mengubahkan hidup. Mungkin dahulu kita merasa Allah baru mendengar doa jika kita menjadi keluarga baik-baik. Kalau kita sedang tidak baik-baik saja, maka Tuhan tidak mendengarkan. Namun di dalam Kristus kita tetap dapat datang kepada Bapa sekalipun kita sedang tidak baik-baik saja. Ketika pergumulan terjadi dalam rumah tangga, fondasi kita tidak goyah. Kita tidak menjauh dari Tuhan dalam keputusasaan, melainkan mendirikan mezbah keluarga, berdoa bersama, menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang memahami bahwa melalui Kristus mereka memiliki akses yang tetap kepada tahta kasih karunia. Kesadaran inilah yang membentuk kehidupan doa mereka.
Mereka tidak lagi datang kepada Allah karena mengandalkan kelayakan diri, melainkan karena percaya kepada pelayanan Imam Besar Agung yang senantiasa menjadi pengantara bagi umatnya. Dari kehidupan doa yang berpusat kepada Kristus itulah, keluarga diperlengkapi untuk mengasihi sesama, membawa pergumulan orang lain kepada Allah, dan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitarnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami dapat datang kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus, Putramu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak perlu takut untuk menghampiri Tuhan oleh karena segala kelemahan kami. Tetapi kami boleh dengan berani datang kepada Tuhan. Kami boleh dengan tenang datang kepada Tuhan di dalam doa. Sebab kami tahu Engkau menerima kami. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan yang kami perlukan. Untuk kami menjalani hari-hari kami dalam takut akan Tuhan. Dalam segala pergumulan kami, biarlah hikmat dan kekuatan Tuhan juga atas kami, sehingga kami boleh dapat mengatasi pergumulan kami dengan baik. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan yang masih dicurahkan kepada kami sampai hari ini. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.